Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Triwandari dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Senjai, semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat daerah. Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Selanjutnya, masyarakat. Masyarakat menurut Clinton adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai sesuatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu. Yang kedua, masyarakat menurut Peter L. Berger adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu sendiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Ciri-ciri masyarakat pada umumnya. Yang pertama, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang. Yang kedua, bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, merupakan suatu sistem hidup bersama. Macam-macam partisipasi masyarakat. Menurut Cohen and Uphoff, yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Yang keempat, partisipasi dalam evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Yang pertama, menurut Slamet, faktor-faktor internal adalah berasal dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan. Yang kedua, faktor eksternal. Menurut Sunarti, dalam jurnal Tata Loka 2003-9, faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Selanjutnya, masalah-masalah dalam partisipasi masyarakat. Menurut Angel dalam Firmansyah 2009 mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa masalah. Pertama, tahapan perencanaan pembangunan. Partisipasi definisikan sebagai kemauan masyarakat secara penuh untuk mendukung pembangunan yang direncanakan ditetapkan sendiri oleh pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai subordinasi pemerintah. Yang kedua, tahapan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang atau ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat. Fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi menurut Charter menyebutkan bahwa dari fungsi partisipasi masyarakat adalah yang pertama, partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan, partisipasi sebagai strategi, sebagai alat komunikasi, sebagai penyelesaian sengketa, dan sebagai terapi. Manfaat partisipasi. Manfaat partisipasi menurut Charter dalam Santoso 2005 adalah yang pertama, menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan proses belajar. Yang ketiga, meminimalisir perasaan terasing. Yang keempat, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah. Yang kelima, menciptakan kesadaran politik. Yang keenam, keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Yang ketujuh, menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen sistem demokrasi. Tahap-tahap partisipasi masyarakat. Menurut Cohen dan Uphoff, 1979 membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.
Tahap pertama adalah tahap pengambilan keputusan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Yang kedua, tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan. Yang ketiga, tahap evaluasi dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. Yang keempat, tahap menikmati hasil yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.